Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Baju ini tangan aku kuning-kuning. Oh, lebih kuning dari aku. Oh iya. Aku lebih kuning dari kamu. Baju lebih kuning. Ini bukan hijau atau Apalagi ungu. Ya teman-teman, kuning kena Jadi kunyit. please jangan salah informasi karena itu fatal ya. Iya benar. Nanti pas bendera apa, benderanya kuning padahal merah gitu kan, bahaya ya. Iya, dan jadi kuning putih apa dong Ntar itu Mbak? beda lagi negaranya gitu. Iya. Yang dimaksud apa gitu kan. Iya, kalau merah putih Indonesia Raya. Nah, misalnya nih, emoticon yang kayak gini Mbak Ju. Ini tuh maksudnya adalah please gitu. Iya, kalau menurut Terus, kita itu maksudnya please atau kayak praying kumohon gitu. praying, sesuatu yang sopan santun Kayak gitu ya maksudnya. amin ya robbal alamin. Nah tuh, Amin ada kayak gini ya. Ada yang kayak gini juga. Ada yang kayak Mbak Ju. gini memang, Iya. ada yang kayak Nah, gini. ada yang gini Terus benar. ada yang baik mbak gitu, Oh, iya. maksudnya gitu. Iya, bener dong. Siap kak gitu kan. Baik gitu. Iya. Pak, Padahal Bapak mohon berkenan memberi tanda tangan kayak gitu, terus kayak gini. mohon kadang-kadang disatuin sama kalimatnya, kadang-kadang setelah mohon berkenan memberikan tanda tangan titik bawahnya muncul ini gitu. Kita Yang kuning banget lah Din. iya kayak yang emoticon di WhatsApp beneran Baju kan Kita ada kuning, ada bener. coklat, ada putih ya. Iya, aku tetap kuning. Kuning, aku juga kuning. Ada temen gue yang hitam miliknya. Suka-suka aja kan. Iya, gitu. suka-suka. Dan itu tuh sebenarnya aku udah tahu dari baca-baca di Twitter waktu itu, Baju beberapa tahun yang lalu, udah lumayan lama. Kalau emoticon seperti ini tuh maksudnya high five kayak gini Baju. Nih, Ini high gak sopan five. ya aku nih pakai kiri. Kalau Iya. menurut orang Indonesia ya. Sopan santun dikit lah Din. Oh iya, Nah, gini loh. akunya maksudnya. Kalau ini kan udah sopan nggak, maksud tuh. aku kayak gini tuh biar kelihatan jelas gitu enak loh. gitu Enak, kan iya. ketemunya. Bukan karena sopan. Terus abis gitu, itu tuh maksudnya high five yang kayak tadi, bukan yang bukan kumohon, praying bukan please. atau please atau apapun itu gitu. Cuman setelah ada perdebatan, ada yang praying, ada yang please, ada yang high five, ya udah sok silakan gitu kata Jadi lebih yang debat di open interpretation ya, jadi Benar. karya-karya seni aja jadinya ya. Kan itu kan tuh emang gambar sih menurut aku jatuhnya kan Baju. Kalau misalnya gambar tuh terserah orang mau ini Ya apa. udah pokoknya kalau yang kayak gini tuh Iya. ya sopan-sopan aja, asal jangan Benar. kirim tanda pup gitu. Emoticon pup. Emoticon itu ada smiley-nya loh Baju. Maksudnya ada mata dan ada senyumnya gitu. Itu aku dan adekku tuh. Iya, itu Kita bahasa suka. cinta kakak dan adik. Kita suka kirim-kiriman emoticon pup. Terus yang stiker gambar orangnya Pakai sendiri. dirinya sendiri itu menurutku agak narsis juga sih ya. Narsis tapi kreatif juga. Kreatif banget. Iya. Dan tahan malu. Sampai tulisannya baik matur nuwun gitu. Kalau nggak ada baiknya matur nuwun aja kalau nggak salah. Atau terima kasih banyak gitu misalnya Iya. ya. Matur nuwun gitu, ambil kayak gini gitu, kayak Dan fotonya dia sendiri sih Iya. pemilik WA-nya. bener. Aku juga ada pernah Bikin Din. Aku pernah bikin tapi bukan foto aku. Jadi aku bukan pikir yang matur nuwun, aku ada bikin jeda ya. sebentar tuh kamu mengingat-ingat recall memori kamu ya. Iya kayaknya pernah deh. Jadi aku bikin sendiri tuh, ada waktu itu series drama Baju gitu, terus stikernya tuh banyak, bagus-bagus di Twitter, tapi ukurannya tuh besar-besar. Akhirnya aku bikin sendiri yang ukurannya lebih kecil, jadi Karena nggak memang memenuhin. bikin sendiri kan juga gampang kan, ada Iya, aplikasinya, betul. editnya juga. Iya, ada formatnya juga. Ada formatnya. Jadi buat teman-teman yang emang pengen tampil yang narsis ini oke ya, Bisa. bikin stiker sendiri Agar gitu tidak kan. misinformasi tadi gitu. Jadi bikin sendiri, maunya sendiri kan. Daripada salah ngertiin Iya, kayak gini kan, bener. mending sekalian aja bilang Iya. matur nuwun gitu. Iya, atau thank you. Minta tolong dong gitu. Iya, nah, dengan kayak gitu. gambarnya kita sendiri. Iya, gitu. Ada tulisannya minta tolong dong gitu. Misalnya gitu. Iya, ada kayak gitu bener.
Terus selain yang emoticon tadi, ada tanda baca juga yang baju. Titik koma itu penting banget Iya, tuh. tanda Maknanya baca. bisa berubah total kalau kita salah menaruh koma. Tanda baca itu intonasi maksud aku. Tadi tuh nyambungnya mau ke intonasi. Karena bahasa tulis dengan bahasa lisan itu berbeza. Gitu. Beda maksudnya gitu loh. Jadi Benar. tuh Kita membaca pesan dari seseorang dengan gaya kita atau dengan gaya orang itu atau Iya. dengan gaya orang lain yang menurut kita pernah tuh dengar kayak gitu. Contohnya misalnya ya, misalnya Dini mau ke rumahku, baju ntar sore aku ke rumah Baju Ju gitu. Gitu kan. Ya ngomongnya biasa aja gitu kan, baju dengan yang biasa kita ngobrol gitu. Tapi kalau misalnya yang baca itu bukan Baju Ju gitu ya, itu bisa jadi Baju ntar sore ya aku ke rumah Baju Ju gitu, sambil kayak yang jutek gitu. Bisa jadi kalau yang baca bukan Baju, karena yang baca Baju, jadi Baju Ju udah bayangin kalau itu yang ngomong ekspresinya aku. Dini kan kayak gitu gitu. Misalnya aku mikirnya Baju Ju nanti sore aku ke rumah Baju Ju gitu kan. Udah lagi kan. Iya benar, udah lagi. Sama tulisannya sama, cuma cara kita membacanya tuh beda. Akhirnya maknanya jadi beda. Yang pertama tadi kayak orang marah kan, yang kedua tadi kayak manja-manjalita gitu iya, kan. manjalita gitu. Benar. Jadi pesannya adalah kalau misalnya baca tulisan di WhatsApp itu tuh bayangin yang bilang itu kayak orangnya ngomong gitu loh, maksud aku gitu. Jadi bukan diri kita yang membaca sebagai orang ini yang ngomong, tapi orang ini yang ngomong ke kita gitu. Jadi agar tidak misinformasi. Sama kayak misalnya orang tua minta izin ke guru anaknya misalnya ya. Selamat pagi Bapak gitu, mohon maaf anak saya sakit jadi hari ini nggak bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya, mohon perkenannya dan terima kasih misalnya kayak gitu. Itu kalau dengan kita bacanya dengan cara yang sopan ya. Kalau misalnya ngomongnya dengan cara yang kurang sopan, padahal sama tulisannya tuh ya, tapi kita bacanya selamat siang Bapak, anak saya sakit nggak bisa ikut nggak bisa gitu. ikut Nah, pelajaran, mohon berkenan dan terima kasih. Terima kasih. Kan beda kayak orang ancem ya. Iya, jadi ya kayak Selamat gitu. sore Bapak, Anda pulangnya lewat mana? Ntar saya berhentiin tengah jalan gitu. Mau ngapain? Minta duit. Malah berarti. Ya Allah. Terus yang tanda baca koma tadi Din, kalau sampai salah nulisnya penempatannya itu fatal banget. Misalnya ini ada contoh kalimat yang Baju. Istri Pak Syueb hamil, oleh tetangga tanpa kemudian. Oleh tetangga dulu. Jadi setelah koma oleh tetangga kemudian dijadikan bahan pembicaraan gitu. Nah, kalau misalnya komanya itu digeser atau nggak ada komanya, kalimatnya akan menjadi seperti ini. Istri Pak Syueb hamil oleh tetangga kemudian dijadikan bahan pembicaraan. Nah, apa dikasih koma lebih dalam lagi. Istri Pak Syueb hamil oleh tetangga, koma kemudian dijadikan pembicaraan gitu. Jadi terletak tanda baca dan ada tidaknya koma itu juga mempengaruhi makna gitu, mempengaruhi artinya gitu. Menurut kabar burung, kalimat yang benernya tuh gitu ya. Menurut kabar burung gitu kan, Wahyudi rambutnya dipotong Bu RT. Saya gitu kan. Itu bener gak sih? There's something wrong? No. Enggak. Wahyudi itu anaknya Bu RT. Kabar burung itu kabar yang belum tentu benarnya kan, gosip. Menurut kabar burung, koma, Wahyudi rambutnya dipotong Bu RT gitu. Coba kalau komanya itu dipindah ya. Atau hilang, nggak ada komanya. Atau hilang. Atau lebih dipindah lebih pasti dia. Menurut kabar koma gitu, burung Wahyudi rambutnya dipotong Bu RT. Iya, berarti itu antara. Makanya tuh itu tuh koma tuh peletakan atau ada tidaknya koma atau tanda baca apapun itu dalam satu kalimat itu perlu gitu. Menurut
kabar, koma, burung Wahyudi rambutnya dipotong Pak RT. Bu RT tadi kan anaknya, iya ibunya yang motong. Oh my god. Kan ya bahaya banget kan kalau sampai kayak gitu. Iya, jadi misinformasi banget gitu. Itu tadi contoh-contoh lucunya, contoh-contoh seriusnya ya bisa apple-to-apple-nya tuh kayak gitu. Gitu terus sama ini baju. Misalnya itu misinformasi yang tanda baca. Ini yang fisik, ini yang lebih ke atas lagi gitu. Misalnya dikasih undangan. Ini cerita bapakku sendiri nih. Jadi bapak itu sering banget dikasih undangan oleh teman-teman di sekolah gitu ya. Misalnya anak temennya nikah gitu, terus anak temennya hitan gitu maju, atau sunat gitu. Itu tuh kan biasanya poinnya ada acara aja gitu, syukuran atau apa, ada undangannya. Bapak tuh nerima gitu, atau ditaruh di atas mejanya bapak gitu, atau kalau misalnya diterima sama bapak langsung ditaruh di laci. Terus nggak dibaca. Nah, terus taunya itu Pak Im nanti besok atau nanti siang atau nanti sore atau besok ada acara ini, jangan lupa. Kondangan. Oh iya gitu. Ada kondangan, udah siap belum? Soalnya temen-temennya tuh sudah hafal, dikasih nggak dikasih tuh nggak akan dibaca, main dibilangin aja gitu, kayak diingatin aja lagi gitu. Soalnya bapak tuh suka kayak gitu. Jadi itu adalah contoh konkret misinformasi karena nggak baca. Itu udah karakter orang Indonesia sih, nggak suka membaca. Meskipun itu cuma sedikit, cuma di surat undangan doang ya. Misinformasi memang sering terjadi. Ya, kalau kita nggak membaca, apalagi nggak membaca dengan detail ya. Iya. Kadang tuh udah dicantumin di surat undangannya gitu kan, detailnya gara-gara kita nggak baca, itu kita ketinggalan informasinya. Aku pernah ngalamin sendiri, Din. Jadi tuh aku mau ikutan kayak semacam seminar atau apa, Zoom, pakai Zoom gitu kan. Dan itu penting karena udah didaftarin udah lama dan itu harus ikut. Itu kan suatu kewajiban. Karena aku nggak baca secara detail bagaimana cara masuk ke Zoom itu, maka asal klik aja linknya. Padahal sampai ditunggu lama itu saya nggak diizinin sama ininya kan. Ternyata join tapi nggak di-approve. Ternyata kesalahan saya itu karena nggak menuliskan nomor urut, kemudian format di bawah format namanya username-nya itu loh. Format username-nya itu harus sesuai dengan surat undangannya, dan saya enggak sesuai, nama aja Juju misalnya gitu. Siapa lu gitu kan? Siapa Juju gitu. Dari mana gitu. Iya benar. Ya kan harus ada nama instansinya dan sebagainya gitu. Jadi emang baca secara detail itu juga perlu agar tidak misinformasi. Terus ada lagi gitu kan repot banget kan jadinya. Akhirnya aku telat masukin Din. Itu gara-gara kepintaran aku. Aku jadi inget deh baju. Aku pernah, tapi bukan. Kalau aku bukan salah username, tapi salah masuk ruangan Zoom. Aku jadi salah masuk ruangan cowok. Jadi itu guru aku, dosen aku gitu kan, udah nungguin lama baju gitu. Terus aku dan temanku itu kok dilalah, bahasa Indonesianya itu apa? Dilalah itu kebetulan. Aladin. Kebetulan aku dan temanku tuh sama. Jadi kita tuh nggak ngecek grup lagi kalau guru aku atau dosen aku tuh ngasih link yang baru. Jadi kita pakai link biasa yang kita pakai setiap hari gitu kan. Udah lama kita baju di situ kok nggak di-approve sih. Iya, kayak waiting terus gitu. Waiting the host to start the Zoom gitu, the meeting gitu kan gitu ya. Udah lama banget sih, ini udah 10 menit waiting gitu. The host to let you in nggak masalah. Nah, kayak gitu. Terus habis itu WhatsApp nih ya, WhatsAppan sama temanku, Frau gimana gitu. Iya saya juga nunggu di tadi Mbak Dini gitu. Terus tiba-tiba dosen aku muncul dan di grup, saya sudah menunggu lebih dari 10 menit gitu. Kok belum pada masuk gitu. Hah? Kenapa nih si Bapak gitu kan? Lah beda user linknya Zoom itu beda. Terus akhirnya pada keluar semua terus masuk ke linknya bapaknya yang baru gitu. Jadi nggak cek grup, soalnya bapaknya ngirimnya tuh biasanya malam kan, baju itu pagi-pagi banget, dan kita pagi-pagi ya udah sih pakai yang langsung ini biasanya cepet jadi gitu ingat kan. aku baju tadi bilang Zoom kayak gitu.
pengen cepet aja kamu Din. Itu misinformasi, kira-kira nggak mau baca juga kan, intinya baju sama gitu. Terus selain itu juga ini pernah kita bahas tapi dengan kasus yang berbeda. Barusan banget nih kayaknya nih juga kayaknya sih emang gitu. Jadi itu judgmental atau langsung ngejudge, langsung nuduh gara-gara tidak baca the whole description gitu. Cuman baca judul Aja masih kalau diklik lagi kan masih ada ke bawahnya tuh. Masih ada deskripsinya kan di bawah. Di judul kan cuma ada 2 baris kan ya. Iya, nah itu kan padahal sebenarnya bisa 3 baris karena kan jadi titik-titik gitu kan. Nah kalau nggak kebaca semua itu juga bisa salah tuh informasinya. Bener. Misalnya kemarin kan kita sempat posting tentang kepribadian topeng. Iya. Video tentang kepribadian topeng ya, tentang orang yang pernah saya kenal yang beliau baik banget terus ramah ke semua orang, tapi pada suatu hari dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan marah besar gitu kan. Dan saya pikir itu hal yang kurang baik menurut saya karena image yang dia bangun selama ini sebagai orang yang warm, yang kepribadiannya hangat gitu kan. Terus kurang baiknya dalam arti itu ketika kita tidak bisa lagi mengontrol emosi di depan banyak orang gitu. Titiknya itu kan di situ jangan poinnya. sampai kayak kaum barbar golongannya savage gitu kan. Nah sama teman-teman saya yang dari YouTube community itu, wah mereka pada nggak setuju. Nabi Muhammad aja marah, kenapa orang nggak boleh marah? Anak kecil aja marah, kenapa orang nggak boleh marah gitu? Terus kita semua pernah marah, jangan sok suci ya gitu. Padahal juga thumbnail aku tuh masing-masing kita memiliki persona. Terus judulnya beda, ada kepribadian topeng. Nah maksudnya kepribadian topeng itu kepribadian lain, persona lain yang kita miliki gitu loh. Maksudnya kan bisa disambungin ke situ tuh. Tapi orang tuh nggak mau gitu loh. Orang tuh nggak mau nyambungin. Ya udah baca aja gitu. Tapi nyambungnya tuh ke masalah ketidakmampuan kita mengontrol emosi gitu loh. Nah, di depan banyak orang. Nah itu padahal udah baca deskripsi juga gitu loh. Itu tuh nggak cuma sampai judul, deskripsi baju itu udah jelasin menurut aku gitu. Kalau misalnya kita sudah baca deskripsi berarti kita udah tahu tuh the whole gitu tuh apa maksudnya. Tapi enggak, tetap aja gitu. Kembali lagi karena malas membaca itu. Ya kan? Baca sepotong terus akhirnya langsung judgmental gitu. Atau nonton video sepotong terus akhirnya langsung dihakimi tuh orangnya. Biasanya juga itu kan ada kayak yang potongan-potongan video gitu nggak sih Baju? Itu tuh paling nggak fair menurut saya. Sama gitu. kayak kita baca hadis atau dalil itu kan jangan dipotong-potong ya. Harus dibaca secara utuh. The whole story-nya apa gitu. Biar nggak misinformasi. Bahkan hadis itu kan dibeda-bedain lagi ya Baju. Hadis itu ada hadis yang gimana, riwayatnya siapa dan seterusnya. Pun juga background of the hadis ini gimana pada saat itu, pada saat itu tuh sedang masanya siapa, misalnya Khulafaur Rasyidin kah, masanya Rasulullah kah, atau bagaimana karakter gitu manusianya saat itu juga bagaimana kan kita harus tahu. Bener lagi perang apa gitu kan Baju. Jadi itu harus emang kayak gitu loh. Harus Tapi keseluruhan kita pahami jangan dipotong-potong. Tetapi tidak seperti itu kenyataannya. Itulah yang membuat misinformasi. Betul. Jadi nggak cuma bahasa tulisan ya Baju, bahasa lisan pun itu juga kadang terjadi misinformasi. Apalagi Din ya, orang zaman dulu. Zaman dulu itu kan yang dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut bukan cipokan ya. Dari mulut ke mulut. Dengar dari si A kemudian ke si B kemudian si C sampai akhirnya ke Z itu udah beda maknanya gitu. Iya itu kan. Tuh misalnya. Misalnya si A bilangnya apemnya Bu Sum itu montok gitu. Terus ke yang si B dengernya apemnya Bu Sum montok gitu. Terus ke si C apem montok. Nah yang sampai ke belakang Bu Sum montok. Ya itu biasanya tuh kayak gitu tuh misinformasi. Sama juga gosip itu bisa apple to apple-nya tuh gosip Baju, gosip mulut ke mulut misalnya di satu lingkungan perumahan atau di satu lingkungan grup arisan gitu kan. Jadi tau nggak gitu kemarin tuh misalnya anaknya Bu Arso gitu atau anaknya Bu Ami gitu itu
hamil luar nikah gitu. Terus habis itu nyampe di apa namanya di Yang orang paling terakhir, berikutnya, Bu Arsonya yang hamil. Udah Bu Arso atau Bu Aminya itu udah tua Bu gitu. Ami hamil di luar nikah gitu. Anaknya maksudnya tuh. Nah kayak Iya. gitu-gitu. Itu tuh juga misinformasi gitu. Jadi jangankan yang tulis gitu, yang Atau baca mulut pun kemasan juga. kalori, tahu nggak Din? Kalori Iya. makanan yang ada di dalam kemasan makanan, misalnya keripik singkong misalnya ya. Iya. Keripik singkong kalori per servingnya itu misalnya 200 gitu kan. Itu per serving, udah dijelasin di Iya. situ. Tapi kalau kita nggak paham dikiranya per bungkus, sedangkan dalam satu bungkus ada 5 serving. Jadi itu sebenarnya Iya. 1000 kalori. Iya, jadi itu per serving itu maksudnya sekali satu sajian gitu, satu porsi, Satu porsi gitu ya, Mbak Jo? sajian. Di situ ada diterangannya lagi per serving serving itu sekian. 20 gram misalnya. Dan Nah. isinya itu 200 gram misalnya gitu. Wah, betul. itu parah banget sih kalau sampai Iya. salah membaca kalori, Iya. gagal dietnya. Gagal gitu. diet pasti. Terus sama lagi ini lucu Mbak Jo. Salah gate pesawat. Ini ceritanya Pak Adil. Pak Hadi, Anda terkenal ya gara-gara Dini. Naikin gajinya, Pak. Ini kalau nggak salah ya Mbak Jo, ini aku denger waktu ada wali murid gitu kan datang ke kantor terus cerita-cerita dia mau berangkat gitu ceritanya, terus ada cerita lucu. Salah gate gara-gara tulisannya itu loh Mbak Jo itu pakai Romawi gitu. Karena keburu waktu itu. Yaudah deh buruan gitu. Ini udah waktunya udah mepet gitu. Nunggu gate-nya itu di gate 6. 6 kan berarti V sama 1 kan. Itu tuh V satunya tuh ada 2 gitu loh. Tapi tuh bacanya itu satunya itu ada 1. Jadi nunggunya di 6. Alhamdulillahnya 6 dan 7 gate-nya itu nggak terlalu jauh. Jadi bisa lari dan tidak jadi ketinggalan pesawat. Gitu. Wah, itu happy ending. Nggak jadi ketinggalan pesawat. Kalau Happy temenku parah. Cuma gara-gara dia nggak denger pengumuman, lagi Telinga. asik-asik ngobrol makan di Wendy's gitu kan. Padahal tuh deket kan Mbak Jo Deket banget. sama gate-nya. Udah diundang. Iya, udah pesawat ini ngomong nomor lah, penerbangan udah ini, diumumin udah lagi. diumumkan, tapi nggak denger. Ya udah ketinggalan dan Bye. berempat ya. Itu berapa juta? Beli lagi akhirnya gitu. Itu karena kesalahan telinga ya. Jadi kesalahan atau misinformasi itu bisa jadi lewat tulisan, Betul. bisa jadi lewat bahasa lisan, bisa jadi juga karena salah dengar. salah dengar. Ya. Jadi teman-teman kita mesti lebih teliti lagi ya Mbak Jo, lebih aware lagi gitu. Dan lebih suka membaca harusnya ya. Betul, benar banget gitu. Jangan kayak bapak saya. Undangan gak dibaca. Undangan gak dibaca, hati kamu yang dibaca. Yaudah teman-teman, Okay. terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.